Nah, dari atas pohon pisang itu turun api. Nggak boleh, nggak boleh. Ketawa doang nggak bisa ngomong. Assalamualaikum. Pusing bunda. Iya, nggak apa-apa. Memiliki kepekaan supranatural kadang bukan pilihan karena ada beban berat di pundaknya. Dan itulah yang dialami Kansa, perempuan muda yang kebingungan karena sering mengalami kejadian-kejadian gaib tanpa pernah bisa dipahami. Kansa tidak pernah menyadari menjadi seseorang yang dipilih untuk memiliki kepekaan batin. Ia juga tidak siap secara mental karena hidupnya bisa begitu dekat dengan hal-hal gaib. Tapi benarkah orang seperti Kansa justru terbebani oleh kemampuan batinnya? Lalu apa yang terjadi setelah diselaraskan oleh Bunda Dewi Amba? Nggak boleh, nggak boleh. Ketawa doang nggak bisa ngomong. Tidak pernah menyadari memiliki kepekaan batin membuat seorang perempuan muda takut sendiri. Sebab tiba-tiba raganya bisa dipinjam untuk dirasuki sosok-sosok gaib. Waktunya juga kadang di saat ia sedang nongkrong bersama sahabat-sahabatnya sehingga sering membuat kehebohan. Perempuan bernama Kansa kemudian mendatangi Bunda Dewi Amba yang dikenal sebagai ahli spiritual dan diperoleh konfirmasi bahwa Kansa dipilih oleh leluhurnya untuk diberi keistimewaan-keistimewaan supranatural. Bersama tim Ganjil Misteri, Kansa kemudian mengisahkan kejadian-kejadian aneh yang sering dialami. Sering kemasukan tuh Bun. Sering kemasukan itu dalam arti dia tidak tahu itu siapa. Dan kadang memang kita sebagai orang yang melihat itu kadang sosoknya ada entitas-entitas itu kayak pocong, kadang kuntilanak. Nah di sini kita ingin bareng-bareng nih pengen tahu datang ke Bunda Amba gimana caranya supaya tahulah ini sakitnya apa, gimana cara menghilangkannya gitu Bunda. Jadi gini, kalau kita lihat dari aura ya, dari auranya dia ini memang lagi banyak masalah. Jadi banyak masalah yang terpendam yang tidak bisa diucapkan sama dia, tapi juga dia untuk nanggung sendiri berat. Itu satu. Yang kedua, hal seperti itu akan mempengaruhi khodam leluhur yang mendampingi dia. Nah, jadi jalan satu-satunya adalah kamu harus diselaraskan dengan sedulur papatmu dan juga diselaraskan dengan khodam pendamping kamu. Lalu sejak kapan Kansa mulai memiliki kepekaan pada hal-hal gaib? Aku sebenarnya nggak tahu ya Bun, aku tuh bisa tahu beneran ada atau enggak. Cuman nggak yang dari lahir gitu loh Bunda. Jadi yang aku tahu itu aku dari tahun 2019 yang dimana aku gathering sama anak-anak rumah aku ke villa nih, ke villa suatu villa. Nah dari situ aku nggak tahu ngeliat apa, nggak tahu deh aku pikiran aku tuh kayak gimana atau aku salah lihat atau gimana. Mulai dari yang di atas pohon itu aku ingat banget, di situ ada pohon pisang Bunda. Nah dari atas pohon pisang itu turun api. Iya, jadi aku nggak tahu itu apa. Api. Bentuknya bentuknya apa? Nggak tahu, kayak api aja dari di atas. Warnanya pohon pisang. merah? Merah Bunda.
langsung truk gitu. Aku kira kan itu ada lampu kan, makanya aku bilang sama teman aku kira itu lampu kali, cahaya lampu. Ya udah dari situ makan kayak biasa aja sama anak-anak. Nah mulai dari kejadian situ dari tahun 2019 sampai sekarang Bunda aku. Kejadian yang dialami Kansa dalam pandangan mata batin Bunda Dewi Amba bukan sesuatu yang tiba-tiba, bukan pula aneh, karena memang sudah sejak lahir Kansa diberi kelebihan istimewa, terutama karena didampingi oleh khodam leluhurnya. Pada level tertentu, kelebihan itu bisa dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan. Tapi memang orang-orang seperti Kansa yang tidak belajar kebatinan membutuhkan pembimbing yang benar. Sebetulnya dirimu ini sudah didampingi sama leluhur tuh dari semenjak lahir ya. Cuma karena dia baru merasakannya semenjak tahun 2017. 19. Nah berarti leluhurnya ini sudah kepingin selaras dengan dia. Tetapi ini kan belum bisa karena belum ada yang membimbing. Kansa memang harus menghadapi hidup yang penuh keanehan. Banyak kejadian misterius yang selama ini mustahil terjadi. Tapi benarkah Kansa membuat takut orang tuanya karena tiba-tiba minta minum kopi super panas? Sejak mengalami peristiwa ganjil di tahun 2019, nyaris setiap hari Kansa diganggu oleh banyak kejadian-kejadian misterius. Tingkahnya juga tidak jarang dirasa aneh-aneh. Kerasukan tiba-tiba saja menjadi sesuatu yang mudah terjadi. Apalagi jika sedang berada di tempat-tempat yang dianggap angker. Salah satu yang paling menghebohkan, pernah suatu kali ia berbicara dengan bahasa Sunda yang halus. Padahal sehari-hari ia sama sekali tidak bisa berbahasa Sunda. Belum lama ini sih Bunda, kayak aku kemasukan itu kan, terus gak tahu tiba-tiba aku bisa bahasa Sundanya lancar. Ini ya, berarti leluhur kamu masih orang Sunda ya, artinya mungkin bisa aja leluhurnya dulu Prabu Siliwangi ya kan, atau Prabu Kian Santang, Prabu Aji Aji Putih, siapa aja bisa jadi ya seperti itu. Segala yang tidak biasa sering menimpa Kansa. Bukan hanya tiba-tiba saja lancar berbahasa Sunda, tapi pernah ia meminta sesuatu yang aneh-aneh. Kejadian seperti itu bukan sekali atau dua kali dialami, sehingga tidak jarang membuat takut. Salah satunya, permintaan yang mengejutkan ialah dibuatkan kopi hitam yang sangat panas. Keanehan itu sempat membuat orang tuanya cemas, karena secara ajaib Kansa mampu meminum kopi super panas dalam beberapa tegukan saja. Ada beberapa saat juga kayak aku tiba-tiba nggak tahu kepengen banget kopi hitam, tapi itu maunya panas. Ada dikasih nih sama umiku, mungkin juga kasihan nih anak gua kepanasan langsung glug-glug. Makanya dibikin waktu itu sama umi aku nggak terlalu panas Bun, tapi ditepis katanya. Terus diganti sama yang panas. Terus pas udah aku minum glug-glug langsung habis Bun. Selagi dia dalam keadaan tidak sadar, selagi dia dalam keadaan kemasukan leluhurnya, dia minum kopi panas, makan beling atau apapun akan aman. Karena apa? Karena tadi yang meminum adalah bukan dia, ya, bukan Kansa. Jadi kalau Kansa kepengen minum kopi, pengen merokok kretek biasanya ya, Iya kretek. silahkan.
langsung kerjakan. Supaya apa? Supaya leluhur ini tidak berlama-lama di dirimu. Lantas, apa yang terjadi saat Bunda Dewi Amba melakukan penyelarasan antara lahir dan batin Kansa? Benarkah sosok leluhurnya langsung mewujud dalam bentuk maung? Kondisi yang dialami Kansa barangkali tidak banyak terjadi. Hanya sedikit orang yang secara naluriah didampingi khodam leluhur. Sehingga dengan mudah raganya dirasuki sosok-sosok gaib. Kepekaan spiritual Kansa juga langsung memberi reaksi saat Bunda Dewi Amba mencoba mengharmonisasikan antara segala yang lahir dengan yang batin. Dan tiba-tiba di tengah proses penyelarasan, Kansa dirasuki sosok maung yang hanya bisa menggerung. Sosok inilah rupa-rupanya yang selama ini mendampingi sekaligus menjaga raga Kansa. Harimau. Harimau. Ini yang masuk adalah harimau ya. Khodam dari leluhurnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau minum nggak? Pusing Bunda. Iya, nggak apa-apa. Ambil minum dulu. Minum dulu saya. Nah. Kenapa harus harimau, Bun? Iya, kan tergantung yang mau masuk ke dia. Oh, jadi kalau kayak gitu kita nggak bisa kayak apa? Apa yang kamu rasain? Dia kok tiba-tiba Bunda. Nggak apa-apa. Oke. Nah, ini salah satu contoh tadi ya. Ada khodam leluhur yang masuk ke dalam diri Kansa. Dan khodam itu bentuknya adalah harimau. Nah, berarti dia masih ada keturunan dari Eyang Prabu Siliwangi. Proses awal penyelarasan memang baru dimulai. Tapi sosok gaib yang mendampingi Kansa sudah langsung muncul, menunjukkan eksistensinya. Dewi Amba sigap melakukan sejumlah langkah agar hidup Kansa bisa selaras dengan keinginan-keinginan luhur para leluhur. Kita selaraskan aja ya. Oke. Oke, kamu duduk sila karena kalau tidak diselaraskan nanti akan Datang terus ya. datang terus dan kemasukan terus, kasihan. Tangannya di sini, istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa yang kamu rasa? Lemas Bunda. Lemas. Lemas terus. Lemas pasti lemas karena kita keluarin yang nggak baik, yang negatif kita keluarin. Nah, sekarang lihat mukanya ya. Dia nampak lebih cerah, lebih bersemangat. Kelihatan ini aslinya. Kalau tadi bukan asli wajahnya. Sekarang coba dilihat. Beda antara tadi dengan sekarang. Jadi nanti dia bisa menolong orang, bukan lagi dia yang ditolong. Seperti itu. Kayak lebih plong. Sekarang Gimana? apa yang kamu rasain sekarang apa tadi? Di badan gimana rasanya?
Lebih enteng? Ya bener, lebih enteng. Terus kayak ngeliat ini tuh agak kebuka bun. Lebih terang. Otak juga lebih fresh. Iya lagi. Nah, itulah ya. Nah, jadi kalau kita sudah selaras dengan leluhur kita, badan akan lebih enteng, wajah lebih ceria, lebih cerah, otak juga lebih fresh, dan pokoknya lebih enak lah badannya seperti itu. Memang tidak gampang memahami kenyataan hidup sebagai orang yang dipilih leluhur untuk mengemban tugas berat. Tugas membantu sesama lewat jalan spiritual. Kansa menyadari hal ini sehingga masih sering merasa asing dengan kelebihan-kelebihannya. Celakanya, oleh sebab menjadi orang pilihan, Kansa tidak bisa mengelak dari garis hidup untuk selalu didampingi leluhurnya. Kondisi ini yang membuat batinnya sangat peka terhadap hal-hal gaib yang tidak jarang membuat takut. Aku masih belum ngerti sih bun gimana harus ngehandle-nya atau aku harus kayak gimana-gimana itu aku belum tahu. Oke, gini aja. Kamu harus menerima, memang kamu sudah menjadi pilihan atau terpilih ya sama leluhur untuk menjadi orang-orang yang bisa membantu orang banyak. Jadi harus dikerjakan. Kalau misalnya itu kan aku udah jadi pilihan. Kalau misalnya dari diri aku atau dari batin aku kayak nolak, nggak mau deh gue nggak usah gitu. Nggak bisa. Kalau kamu selalu menolak, kehidupan kamu akan sulit dan dibanting sampai sejatuh-jatuhnya. Menjadi sang pinilih memang tidak mudah. Hidupnya dipilih oleh para leluhur untuk mengemban tugas-tugas tidak mudah. Tidak jarang, hari-hari terasa ganjil. Sementara, setiap langkah penuh misteri. Tapi sesungguhnya, mereka yang terpilih didampingi para leluhur adalah orang-orang spesial.